negara ini saya kira semua memiliki hak politik yang sama. Aturannya itu mengundurkan diri pada waktunya. Nah, kapan pada waktunya? Waktunya itu adalah ketika pasangan calon sudah ditetapkan oleh KPU atau KPUD. Itu kalau sudah penetapan pasangan calon wajib mundur. Jelas di mana-mana sudah saya sampaikan bahwa institusi Polri adalah institusi yang netral ya. Kita tidak memiliki hak pilih. Ya, kan ada ketentuannya. Anggota TNI boleh silahkan, tetapi syaratnya harus keluar dulu dari kita. Ya, dari TNI dulu baru dia bertarung dengan yang lain-lainnya. Kalau masih aktif nggak boleh. Jadi nggak ada prajurit saya yang melakukan kegiatan politik praktis, tidak ada, karena itu sudah dilarang. Ya. Saya pikir begitu, kita semua sepakat. Ini ada masalah di undang-undang. Undang-undang Polri nomor 2 tahun 2002 jelas-jelas tegas, Undang-undang TNI jelas-jelas tegas, tapi dikendorkan oleh Undang-Undang Pemilu Kada. Ya. Tapi tidak diatur tentang waktu jedanya. Kita pikirkan. Ya, baik, itu tadi sejumlah statement yang berkaitan dengan tema yang akan kita angkat. Saya akan kembali menyapa Pak Anton Carlyan. Selamat malam Pak, masih bergabung bersama kami. Pak Anton. Selamat malam, terima kasih. Ya. Oke, Pak, dilanjutkan. Ya. Pak, tadi soal Anda persiapannya baru 2 bulan, tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk mau gitu Pak, maju di Pilkada? Apa tawaran dari partai politik yang mengusung Anda, Pak? Tidak ada tawaran apapun, tapi ketika kami diundang, kami konsultasi juga dengan pimpinan kami. Dari pimpinan kami dikatakan bahwa silakan lanjut saja Pak Anton katanya. Karena ini adalah kehormatan bagi institusi dipercaya oleh sebuah partai yang besar, kehormatan bagi diri saya pribadi dan juga kehormatan kepada Putra Jawa Barat. Dan komitmen dari partai itu sendiri tidak ada. Komitmennya bahwa dari partai ini kami harus menjadi seorang pemimpin yang mampu mengabdi, bukan untuk mencari kekuasaan maupun jabatan. Harus mampu menyejahterakan rakyat. Jadi tidak ada satupun juga komitmen dari partai, tapi harus betul-betul mampu mengabdi dan mampu mensejahterakan rakyat, menyelesaikan berbagai solusi yang ada di Jawa Barat. Makanya kami pun juga diperintahkan oleh partai untuk menyusun permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di Jawa Barat. Karena sebagai seorang pemimpin itu harus mampu menyelesaikan masalah. Makanya kami susun dengan tim apa yang menjadi masalah. Salah satu yang diperintahkan jangan kampanye dulu ya Pak Anton, jangan sebutin program visi misinya ya, nggak boleh colong star. Baik Pak Anton, saya yakin Anda juga punya strategi politik dalam kampanye, tapi menjawab mungkin tersirat kekhawatiran dari Kapolri sendiri yang saat ini masih menjadi pimpinan Anda bahwa segera diurus proses pengunduran diri. Jangan sampai ada persepsi buruk dari masyarakat, ada kemudian penyalahgunaan kewenangan untuk memengaruhi publik. Apa tanggapan Anda? Itu betul sekali, Kapolri itu memang tepat sekali. Begitu saya kemarin diumumkan, langsung tadi pagi pun juga saya membuat surat pernyataan kepada Kapolri pengajuan untuk pengunduran diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak perlu khawatir tentang masalah itu. Kenapa? Kenapa nggak nunggu karena pensiun? aturannya demikian. Kenapa pilkada berikutnya kan 5 tahun yang akan datang. Sementara kesempatan ini adalah tidak terulang kedua kali. Atau terlalu lama nunggu 5 tahun Pak. Ketika saya ditawarkan kan ya ini adalah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah. Kalau amanah ini ditolak itu bagi seorang muslim itu dosa katanya. Ditahan dulu Pak Anton, ini kepercayaan masyarakat kepada Polri. Oke, baik, ditahan dulu. Silakan Mbak. Menarik melihat respon dari Pak Anton ya. Jadi menurut saya politik itu menggoda ya. Menggoda tidak hanya TNI, Polri, bahkan pengusaha, artis gitu ya. Birokrat dan sebagainya ya. Akademisi LIPI. Tidak ada. Jadi karena menggoda tadi itu tentu dalam sistem demokrasi ada rambu-rambunya.
Yang kita menjadi sangat berat ya, publik merasa bingung dan sangat berat adalah belum waktunya sudah memulai gitu. Lah, kepercayaannya didapat Polri ini adalah institusi penegak hukum, tahu betul gitu ya, pasal ayatnya itu tahu betul. Oleh karena itu pasal itu dibuka lagi, ayat dibuka lagi. Kalau Polri aktif langsung ikut serta turun berpolitik praktis, itu boleh tidak kan gitu ya. Jadi kalaupun ada keinginan dan direkrut, itu menurut saya bagaimana tahapan-tahapan itu diikuti sehingga publik juga tidak teriak, tidak protes gitu ya, tidak mengkritisi. Lah ini yang mungkin kita ambil melakukan contoh satu kasus etika, pelanggaran gitu apa ya. Mbak Wiwi, supaya tidak tidak terkesan asal mengkritik. Bisa tunjukkan nggak contoh di mana pelanggaran asal oleh TNI mengkritik. Polri? Kita tidak boleh membiarkan sesuatu yang seolah-olah contoh adalah dinasti, politik dinasti. Sekarang sudah berapa prakteknya? Nah, Di maksud atas saya 265 itu jenderal ini, polisi, gitu jenderal ya. polisi maju. Iya. Pelanggaran apa yang konkret yang mereka sudah lakukan? Kemarin Pilkada sekarang atau pilkada yang lalu supaya fair. Yang jelas yang sudah disampaikan sebenarnya oleh Partai Demokrat di depan publik bahwa pada kasus di Provinsi Kalimantan Timur, Partai Demokrat merasa bahwa ditengarai oleh Partai Demokrat terjadi kriminalisasi. Nah, sebenarnya kekhawatiran terhadap kriminalisasi ini kan sebenarnya dimunculkan karena yang ikut dalam kontestasi ini adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan menggunakan instrumen kekuasaan. Nah, masalahnya adalah ketika yang bersangkutan belum pensiun, atribut kekuasaan itu bisa dikhawatirkan digunakan. Oleh karena itu menjadi muncul masalah seperti yang disampaikan oleh Partai Demokrat kemarin soal keberatan Partai Demokrat terhadap kemungkinan terjadinya boleh bertanya langsung nggak Bang Ferry? Kalau memang menyadari hal semacam itu, potensi semacam itu, mengapa Partai Gerindra mengajukan Pangkostrat aktif sebagai calon gubernur? Apa Anda tidak khawatir masalah itu akan terjadi? Kok kayak presenter? Kalau Pangkostrat ini gini ya. Kayaknya lebih penasaran Bang Korea. Gini, kalau Pangkostrat ya kebetulan Pak Edi Rahmayadi ini memang dalam beberapa survei memang memiliki tingkat indikator yang tinggi. Saya nggak tahu karena bisa jadi jenderal di polisi, jenderal di TNI. Memang secara orang per orang memiliki pesona, memiliki daya tarik tersendiri yang memungkinkan masyarakat di satu daerah itu memang punya preferensi politik ke situ. Contoh Saudara Edi Rahmayadi, Pak Pangkostrat, Pak Edi Rahmayadi ketika dicalonkan oleh beberapa partai, ada yang khawatir. Tiba-tiba saya nggak tahu apakah istana apa bukan, tiba-tiba rotasi Pangkostrat itu dianulir oleh Panglima TNI yang baru. Saya nggak tahu kalau masyarakat awam melihat ada kekhawatiran. Jangan-jangan Pak Edi Rahmayadi ini Sumatera Utara menang. Kemungkinan menangnya besar. Masyarakat awam atau bacaan dari parpol sendiri? Bacaan masyarakat awam. Oke, baik. Bawaslu silakan. Ada kekhawatiran yang lebih jauh sebenarnya. Kami punya indeks kerawanan. Indeks kerawanan pilkada. Yang sebenarnya ini memang terutama akan naik ketika proses pencalonan ini. Nah, salah satu kekhawatiran kita lepas dari urusan setelah dia mencalonkan diri itu adalah meskipun mereka sudah mundur dari posisi aktif di tentara dan kepolisian itu, kekhawatiran kita adalah potensi penggunaan jejaring ini yang masih nggak bisa diputus. Tentu kenal dengan mantan anak buah, apalagi kayak pengusaha. polisi ini kan bagian dari khawatir Gakumdu. juga. Kalau memang jaringan itu digunakan, yang menang itu 80% Jenderal TNI dan Polri. Nah ini kan buktinya malah kalah itu. Sebagiannya, yang kita khawatir ini sebagian yang dalam tanda kutip pembisik akhir orang-orang punya posisi ini maju bisa jadi kayak Mas Kodari ini, dari survei-surveinya kan. Begini cara baca kita mengenai TNI Polri itu tidak jernih Mas Afif. Karena apa? Cara baca kita itu dibayangi oleh hantu Orde Baru begitu. Dan itu tidak salah kan? Betul tidak salah, tetapi juga jangan terlalu bias. Tapi jadi cara juga baca jangan menggampangkan ya menurut Polri saya, dan jangan TNI, menggampangkan karena menggampangkan itu tidak sesederhana dulu membuat Mbak kita Wiwi. jadi Tidak sesederhana dulu Mbak Wiwi. Iya, kita jadi justru sesat, begini. gitu. Ya cara baca kita mengenai kekuatan TNI Polri itu beda jauh dulu dengan sekarang. Jangan disamakan, ini zaman now, itu zaman old. Kalau zaman dulu itu memang TNI Polri maju menang. Saya mau bilang begini,
80% gubernur zaman Orde Baru itu adalah TNI Polri. Zaman now itu semakin canggih, Mas Kodari. Jangan terlalu khawatir. Oke. Ya, tapi saya Boleh. kira kekhawatiran itu perlu karena kekhawatiran itu awal dari kewaspadaan. Kita punya sejarah panjang dan juga itu yang kita jaga. Jadi kita tidak boleh menyederhanakan masalah ini hanya dalam konteks elektoral pilkada. Tapi kita menjaga proses demokrasi yang lebih besar dari itu. Mengapa Indonesia menjadi negara demokrasi mapan yang besar? Satu, pertama, karena civil society-nya sangat dinamis, sangat vibrant. Yang kedua, karena TNI-nya jauh dari politik praktis. Nah, itu yang elemen yang memperkuat demokrasi kita. Ada 4 alasan mengapa netralitas dan profesionalisme TNI Polri ini harga mati ya. Pertama, kita menghindari abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan atau persepsi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Itu yang terjadi di Kalimantan Timur. Bisa jadi proses penegakan hukum itu murni karena memang melakukan proses penegakan hukum. Tapi karena ada bias kepentingan di sana, ada akses pada kekuasaan, persepsi yang kita tangkap adalah adanya penggunaan kekuasaan di dalam melakukan penindakan hukum. Itu kan yang kemudian menjadi bahaya ekses dari tampilnya mereka yang begitu intim dengan jabatan aktif itu. Yang kedua adalah penyalahgunaan fasilitas jabatan. Jadi bagaimana dimobilisir sedemikian rupa, jadi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan jabatan di daerah-daerah elektoral dia gitu. Jadi di mana tempat dia berkontestasi, di situ dia adakan kegiatan. Di situ yang dia adakan seremoni, itu yang tidak kita inginkan. Yang ketiga adalah penyalahgunaan anggaran dan yang keempat potensi intimidasi. Karena kalau bicara TNI Polri bukan bicara hanya soal dirinya, tapi ada elemen di belakangnya. Kejadian 2004 yang dipengaruhi itu bukan dia karena dia tidak punya hak pilih. Jadi tidak semua warga negara punya hak yang sama. TNI Polri diputuskan untuk tidak menggunakan hak pilih. Lalu kemudian hak untuk dipilih harus ketika mereka sudah purnawirawan. Karena potensi intimidasi itu muncul. Kultur organisasinya beda dengan kultur sipil. Yaitu tadi punya senjata, komando dan lain sebagainya. Ketika kita menjaga netralitas profesionalisme, sebenarnya ini menjaga marwah dua institusi ini. Bukan karena kita mendelegitimasi mereka. Kalau dari sisi kemenangan memang 2015 ada 27 yang berlatar TNI Polri. Dan hanya 6 yang menang, 4 dari TNI, 2 dari Polri. Kalau di rata-rata 22% dari 269 daerah yang pilkada. Lalu 2017 7 dan hanya 3 yang menang. Memenangkan pertempuran, perperangan beda dengan menangin pilkada. Tapi yang jadi soal di sini Mbak Afi lagi-lagi ini soal netralitas. Dan netralitas itu harga mati. Dan saya yakin rekan-rekan dari kepolisian juga percaya itu. Gitu. Oke, baik. Kita harus jeda. Saya yakin juga narasumber yang lain, termasuk juga Pak Anton mungkin menanggapi. Masuk kepada soal tadi, statement terakhir dari Mbak Titi. Bagaimana kemudian menjaga reformasi internal TNI Polri menjadi institusi yang profesional dan juga menjaga netralitas mereka. Sesaat lagi di Opsi.